Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua kaum muslimin muslimat, anak-anak santri, para pelajar yang ingin belajar bahasa Arab, mari kita bersama-sama ngederes ya, supaya ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kita sudah punya patokan ilmu alatnya ya. Ini kitab Al-Jurmiyah. Kitab Jurmiyah ini kitab ilmu nahwu tentang tata bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam. Jadi ini bab kalam dulu ya, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kita ulang-ulang supaya lancar. Al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi kalam iku al-labdul lafad. Al-murakkabu yang sudah tersusun opo lapad. Al-mufidu yang sudah memberikan faedah atau makna opo lapad bil wad'i dengan disengaja dan bahasa Arab. Kalam ialah lafaz yang tersusun yang bermakna lengkap. Itu boleh dimaknai seperti itu. Jadi kalam adalah lafaz yang murakkab, yang mufid, yang wado. Lafaz kalam adalah al-labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan makna yang disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Itu adalah kalam. Syaratnya kalam itu ada 4. Yang pertama lafad, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat adalah wado. Ulangi, syaratnya kalam ada berapa? Jawab, ada 4. 1 lafad, 2 murakkab, 3 mufid, 4 wado. Karena ini lagi belajar ilmu dasar masalah nahwu, maka harus diulang-ulang. Syarat yang pertama adalah lafad. Kita harus tahu pengertian lafad. Lafad adalah hiya as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ulangi, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ulangi, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-saut yaitu ucapan, al-mustamilu yang mencakup, yang mengandung, ala ba'dil hurufil hijaiyati terhadap sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ungkapan atau ucapan yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Contoh, lafaz kitabun. Lafaz kitabun adalah susunan dari huruf-huruf 1 kaf, ta, alif, ba, maka ini disebut dengan lafad. Contoh lafad majlisun, kumpulan dari mim, jim, lam, sin. Ini adalah lafad karena huruf-huruf hijaiyah. Qalamun, qaf, lam, mim, ini namanya lafad karena qaf adalah huruf hijaiyah, lam dan mim adalah huruf hijaiyah. Contoh lagi masjidun, mim, sim, jim, dal. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Maka yang seperti ini disebut dengan lafaz. Jelas ya? Syarat kalam yang kedua adalah murakkab. Murakkab. Apa itu murakkab? Hiya ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ulangi, hiya ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Murakkab adalah ma ucapan, tarakkaba yang tersusun, min kalimataini dari 2 kalimat, fa aktsara atau lebih banyak, lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Ulangi, yang namanya murakkab adalah ucapan yang tersusun yang dari 2 kalimat atau lebih, ucapan yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contoh, zaidun qaimun, zaidun zaid, qaimun orang yang berdiri. Zaidun adalah lafaz yang pertama.
Qaimun adalah lapad yang kedua. Susunan tarkibnya Zaidun jadi mubtada, qaimun adalah jadi khobar. Susunan seperti ini namanya murakkab karena dua kata, dua kalimat, lapad Zaid dan lapad qaimun. Contoh lagi, Allahu Akbar, lapad Allah dan lapad Akbar. Ini dua kalimat, maka susunan dua kalimat ini disebut dengan murakkab. Contoh lagi, subhanallah, subhana dan Allah, ini adalah murakkab karena susunan kalimat pertama dan kalimat kedua subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdu dan lillah, ini dua kalimat. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul satu kalimat, a'udzu satu kalimat, birabbi satu kalimat, al falaki satu kalimat. Berarti qul a'udzu birabbil falaq adalah murakkab susunan 4 kalimat. Jelas ya semua? Mari kita belajar nahwu, diulang-ulang supaya cepat paham. Yang ketiga, syaratnya kalam yang ketiga adalah mufid. Syarat kalam yang ketiga adalah mufid. Mufid itu apa? Ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Ulangi, mufid adalah ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Diulang-ulang biar cepat hafal. Ma ucapan atau ungkapan, ma ungkapan, afada yang telah memberikan faedah, faidatan yang sempurna. Jadi kalimat yang telah memberikan faedah yang sempurna, yahsunu yang baik, as-sukutu untuk diam, minal mutakallimi dari orang yang bicara, wasami'i dan orang yang mendengar. Diam atas apa? Atas kalimat yang diucapkan karena ucapan itu sudah paham. Jadi ulangi, yang namanya mufid adalah ma afada faidata yahsunu sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Ma adalah ungkapan, afada yang telah memberikan faedah, faidatan yang sempurna. Jadi ungkapan yang telah memberikan makna sempurna. Yahsunu yang baik, as-sukutu untuk diam, minal mutakallimi dari orang yang bicara, wassami'i dan orang yang mendengarnya. Alaiha atas ungkapan tersebut, atas ucapan tersebut. Gampangnya bicara adalah ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Ini namanya mufid. Contoh, lapad Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun satu kata, qaimun satu kata. Jadi dua kata. Ini susunannya adalah mubtada dan khobar. Kalimat seperti ini menunjukkan perkara yang sudah paham. Timbulnya Zaidun qaimun atau lapad qaimun bisa dari asal pertanyaan seperti begini. Kaifa halu Zaidin? Bagaimana keadaan Zaid? Jawabnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, atau kaifa halu Zaidin? Bagaimana keadaan Zaid? Qaimun, berdiri. Jadi qaimun, kaifa halu Zaidin boleh dijawab Zaidun qaimun atau qaimun atau dengan jawaban yang lain. Banyak. Atau maridun, sakit. Bagaimana keadaan Zaid? Marid, sakit. Seperti ada pertanyaan kepada kita, kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah ana bi khair, boleh. Atau bagaimana keadaanmu? Khair, saya baik. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, kalimat yang semacam itu dinamakan mufid. Si yang diajak bicara menjadi puas. Ada lagi contoh kalimat yang belum sempurna. Contoh nih, lapad ini. In qama Zaidun, apabila Zaid berdiri. Apakah kalimat seperti ini sudah mufid apa belum? Jawabnya ini belum mufid. Kenapa? Ini baru syarat. Apabila Zaid berdiri, kan harus ada jawaban. Apabila Zaid berdiri, maka saya pun berdiri. Boleh. In qama Zaidun, qama Amrun, boleh. Jadi
in koma Zaidun ini kalimat yang belum sempurna. Karena ini belum sempurna, belum dikatakan mufid. Contoh lagi yang belum mufid, in jaa abi, in jaa apabila datang sopo abi bapakku, apabila datang ayahku. Nah, apabila datang ayahku ini kalimat yang belum sempurna, maka harus disempurnakan kalau mau dimufidkan. Oh, contoh, in qoma Zaidun kumtu, apabila Zaid berdiri kumtu maka saya berdiri. Tuh. Apabila Zaid berdiri maka saya berdiri. Hal yang seperti ini adalah mufid karena sudah sempurna, ada syarat, ada jawab. Contoh lagi, in jaa abi fa'ukrimhu, in jaa abi apabila ayahku datang fa'ukrimhu maka saya akan memuliakannya. Ini namanya sudah mufid. Ulangi ya, syaratnya kalam ada berapa? Ada 4. Yang satu lapad, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, yang keempat wado. Syarat kalam yang keempat adalah wado. Contoh, ja'alul, apa itu wado? Ja'alul labdi dalilan ala ma'nan, ja'alul labdi dalilan ala ma'nan. Ja'alul labdi menjadikan lafad dalilan agar menunjukkan ala ma'nan terhadap makna, terhadap pengertian. Jadi yang namanya wado adalah menjadikan lafad untuk menunjukkan terhadap makna. Nah, wado di sini harus disengaja dan harus menggunakan bahasa Arab menurut ilmu nahwu. Alasannya apa? Karena yang dibahas adalah tata bahasa Arab. Maka ilmu nahwu ini adalah ilmu bahasa Arab, maka harus menggunakan bahasa Arab dan harus dalam keadaan sadar, tidak dalam mengigau. Kalau mengigau tidak termasuk kalam, karena wado di sini harus bil qasdi dan harus bil arabi, harus disengaja dan harus menggunakan bahasa Arab. Ulangi, syarat kalam ada berapa? Ada 4. 1 lapad, 2 murokab, 3 mufid, 4 wado. Kata Kiai Nadim, kita lihat ya. Kata Kiai Nadim, kata Kiai Nadim, bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Kalamuhum, kalam menurut ulama ahli nahwu, iku labdun yaitu lafad, mufidun yang telah bermakna, yang memberikan faedah. Musnadun nih, musnadun labdun mufidun musnadun, musnadun yang telah tersusun. Jadi lafad yang memberikan faedah, yang tersusun. Ini kalam namanya. Wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Wal kilmatu utawi kalimat iku al-labdul lafad al-mufidu yang telah memberikan makna, memberikan faedah, al-mufradu yang tunggal. Beda ya antara kalam dengan kalimat. Kita lanjut, syaratnya kalam. Syaratnya kalam ada berapa? Jawabnya ada 4. 1 lapad, 2 murokab, 3 mufid, 4 wado. Lapad adalah huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Murokab adalah ma tarokkaba min kalimataini fa'aksaro. Mufid adalah ma afada faidata yahsunu sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Wado adalah ja'alul labdi dalilan ala ma'nan. Langsung ke latihan supaya cepat bisa. 20 menit insyaallah bisa. Latihan. Ada berapakah syaratnya kalam? Ayo, ada berapa? Ayo, jawabnya ada 4. Lafad, murokab, mufid, wado. Lanjut, pertanyaan kedua. Apakah yang disebut lafad? Yang disebut lafad ada apa?
as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, ucapan yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Buatlah 5 contohnya: zaidun, qaimun, masjidun, maktabun, kirtosun, alhamdulillahi. Itu contoh-contoh 8. Kemudian ada berapakah huruf hijaiyah? Jawabnya ada 28. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, da, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Itu 28. Kalau disebut 30 berarti lam, alif, hamzah, ya, terus ya, ya. Jadi 28, kalau dirinci ada 30, silahkan. Kemudian yang keempat, suara petir itu termasuk lafaz apa bukan? Nah, suara petir, jawabnya bukan, karena tidak ada unsur huruf hijaiyahnya, dan juga tidak disengaja oleh kita, bak celeger aja, berarti bukan termasuk lafaz suara petir itu, karena bukan bahasa Arab. Kemudian apakah yang disebut murokab? Yang disebut murokab apa? Ma tarokkaba min kalimataini fa'aksaro, ungkapan yang terdiri dari 2 kalimat. Nah, ma tarokkaba, ungkapan yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih, itu yang namanya murokab. Yang keenam, apakah yang disebut mufid? Mufid ma afada faidata yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha, ungkapan yang berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya menjadi puas, merasa puas. Itu contoh mufid. Berikan contohnya 3 macam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh. Zaidun qaimun. Contoh. Banyaklah pokoknya ya. Jadi pokoknya yang sudah berfaedah itu namanya mufid. Yang ketujuh, ada kata-kata insolaitu. Insolaitu, apabila aku sholat. Apakah sudah mufid belum? Apakah ini insolaitu, apabila aku sholat. Pertanyaan ini kan apabila aku sholat, terus mau apa? Nah, kalimat seperti ini sudah mufid apa belum? Jawabnya belum mufid, karena belum sempurna. Seandainya disempurnakan, insolaitu, apabila aku sholat, koma zaidun, zaid berdiri, itu boleh seperti itu. Apabila aku sholat, maka zaid pun berdiri. Nah, itu baru mufid. Kalau ini belum mufid. Kemudian lafaz hal jaa ustadun, apakah sudah mufid belum? Hal, apakah, jaa telah datang, ustadun ustad, apakah ustad sudah datang? Kalimat yang seperti ini belum mufid, karena belum ada jawaban. Ini juga belum mufid, belum ada jawaban. Hal jaa ustadun juga belum mufid. Yang kesembilan, apakah yang disebut wado? Wado adalah ja'lul lafzi dalilan ala ma'nan. Jadi menjadikan lafaz untuk menunjukkan makna dengan disengaja dan dengan bahasa Arab. Harus lengkap ya, biar paham. Yang ke-10, perkataan orang tidur termasuk wado atau bukan? Orang yang tidur ngelindur tuh, itu belum termasuk wado, karena wado harus disengaja dan harus bahasa Arab. Jadi harus ada latihannya ya. Bila mana Anda ini, anak-anak ini, rekan-rekan semuanya cocok, tolong di-subscribe, karena ini akan berlanjut kepada video selanjutnya. Demikian, semoga manfaat, semoga semuanya manfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.